Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya? Sehat, Mas? Oke, sebelum kita masuk ke materi hari ini, kita terlebih dahulu berdoa supaya yang nama mulai. Saya. Oke, hari ini kita akan membahas mengenai tata kerja dari ya. Sebelumnya kan kita kemarin sudah membahas mengenai tata kerja dari metropol. Nah, hari ini kita akan lanjut materi yaitu pembahasan mengenai tata kerja rencana. Oke, untuk pengertian rencana sendiri, rencana yaitu adalah sistem pengereman yang menggunakan metode hibrid untuk mengurangi dan menghentikan putaran sebuah ikan yang terletak pada darat. Sistem rem ini dinilai lebih simpel, lebih responsif ya daripada rem tromol karena dengan penerapan rem yang lebih kecil dibandingkan rem tromol kemarin, sehingga gaya geseknya itu saling menekan ya. Beda dengan rem tromol kemarin yang sistem pengeremannya itu dengan menekan, tetapi rem sendiri mereka katanya jauh ya. Jadi ibaratnya kalau rem tromol kan dulu yang paling mantul ya. Jadi ini mantulnya, ini kapal remnya. Sehingga kalau rem tromol kan menekannya paling jauh. Nah, untuk rem tromol sendiri ya di kapal saya, jadi piringan dari dalamnya mereka menekannya saling berdekat. Nah, sehingga untuk efisien pengeremannya lebih bagus rencana. Nah, lanjut untuk kelebihan rencana sendiri yaitu bentuknya ringkas sehingga untuk kendaraan kecil atau rencana ini sendiri itu lebih banyak digunakan di kendaraan kecil ya seperti motor dan mobil. Kemudian selanjutnya dengan model yang terbuka membuat pelepasan panas menjadi lebih baik dan tidak gampang panas. Itu dari dasar tromol ya, dia itu berada di dalam angkut ya, sehingga pelepasan panasnya itu tidak sebaik rem dalam yang pelepasan panasnya lebih bagus karena kondisinya di luar. Nah, kemudian daya pengereman tadi selalu digunakan dalam kegiatan. Bisa melihat di bawah pengereman itu menggunakan metode kegiatan ya, beda dengan rem tromol, sehingga kalau dengan lebih bagus. Kemudian durabilitas yang baik meski kondisi yang basah. Nah, mungkin teman-teman di sini pernah ya dengan ketika rem motor atau mobil itu ya, itu pasti ada jalan kecil ya. Nah, itu kan rata-rata suara yang dimulai itu pasti dari rem belakang dan tromol ya. Rem depan kaki tidak menimbulkan suara sekitar. Selanjutnya yaitu kekurangan dari retakan sendiri. Yang pertama itu memiliki luas yang berbeda sehingga daya pengereman tidak seperti tromol. Nah, bisa teman-teman ketahui bahwa rem belakang ini lebih banyak digunakan di motor maupun mobil. Nah, untuk kenapa tidak dilanjutkan karena rem belakang itu hanya memiliki kapas rem yang lebih kecil dibandingkan rem tromol, sehingga bisa teman-teman ketahui kebanyakan itu masih digunakan rem tromol untuk sistem pengeremannya karena rem tromol itu memiliki kapas yang lebih besar sehingga mampu menahan beban yang besar. Beda dengan kapas rem belakang. Nah, selanjutnya itu lebih cepat aus karena metode kegiatan pada akan membuat tekanan kapal menjadi lebih besar. Nah, bisa teman-teman tahu bahwa kalau rem belakang itu lebih boros pada kapasnya ya, karena seperti yang saya sebutkan tadi mereka menggunakan metode hibrid dan itu membuat
kampas rem itu lebih mudah arus dibandingkan dengan rem kopel. Jadi untuk perawatannya sendiri untuk rem cakram sendiri itu lebih sering ganti kampas dibandingkan rem tromol. Yang selanjutnya itu dengan model terbuka kaliper berpotensi kemasukan kotoran yang bisa merusak kaliper. Nah, mungkin di antara teman-teman itu udah tahu ya, mungkin di motor teman-teman sendiri pernah ngecek lah ya, bagian kiri kanan depan ini pasti kadang ada goresan-goresan kecil. Nah, itu diakibatkan karena ada mungkin kotoran debu ataupun pasir-pasir kecil yang masuk ke jepitan dari rem tersebut. Nah, kemudian ada beberapa jenis roda yang menggunakan cakram di kotor. Nah, mungkin di sini teman-teman kadang memperhatikan ya, di ban roda depan itu mungkin pada bagian ya itu untuk pelek depannya itu pasti akan lebih kotor karena apa? Karena itu ya diberikan dari ukuran dari kampas rem tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu ada roda rem cakram. Nah, yang rem cakram bekerja dengan metode digital pada sebuah piringan yang bisa memperhatikan. Nah, ini adalah piringan dan ini adalah kampas rem. Dan ini adalah oli ya atau lidah yang berfungsi untuk menekan kampas rem tersebut. Kita ada kampas rem yang gerakan magnetis yang terdapat pada di kaliper rem. Bisa kalian lihat. Jadi yang berdirinya itu adalah lidahnya dan ini adalah piston yang digunakan untuk menekan kampas rem cakram. Nah, saat kita menginjakan rem, maka cairan hidrolik akan mengalir dan menekan piston di dalam kaliper rem. Dan yang kita tekan ini akan bergerak menekan dua-dua kampas rem dengan arah saling mendekati secara garis. Nah, jadi ketika pedal rem dipencet atau tidak, aliran fluida ini akan menekan kampas rem menuju ke piringan sehingga tindakan kedua biasanya dengan dua udara. Nah, di tengah dua kampas rem terdapat dua piringan yang terhubung dengan roda dan gerakan kampas yang saling berdekatan akan menjadi piringan rem. Nah, yang selanjutnya itu adalah komponen rem cakram. Jadi untuk dalamnya itu ada tiga komponen rem cakram. Jadi yang pertama itu ada itu ada piringan. Itu untuk piringan atau jenis spring. Nah, piringan ini adalah komponen berbentuk lingkaran piringan yang dihubungkan dengan roda dalam piringan ini terbuat dari besi solid sehingga kuat digunakan untuk bergeseran dengan kapal rem. Cara kalau itu piringan sendiri ada beberapa jenis yang buat rem. Jadi untuk motor sendiri itu bentuknya lebih tipis dibandingkan dari piringan rem untuk mobil. Dan untuk pada mungkin beberapa jenis kendaraan kalau untuk kompetisi balap itu piringannya terbuat dari karbon. Jadi ada beberapa lapisan campuran karbon karena membuat permasalahan dari piringan itu lebih baik. Nah, tentunya itu pada kampas rem. Jadi untuk data penelitian ini adalah kampas rem. Jadi untuk kampas rem sendiri itu terbuatnya dari bahan kaki ya. Ditempatkan pada posisi piringan yang fungsinya yaitu besok yang ikan di dalam piringan. Jadi sebagai komponen yang berbeda, maka kampas rem terbuat dari bahan yang memiliki tahanan panas yang baik. Artinya bukan perubahan yang bersifat produktor ya. Jadi karena berdasarkan antara kampas rem dan piringan akan menghasilkan panas. Jadi kampas rem piringan terbuat dari sifat produktor yang bisa melepas panas. Oke,
selanjutnya kita ada kali koreng. Nah, jadi untuk kali koreng sendiri sudah teman-teman lihat ya, itu yang dipegang adalah kali koreng. Nah, kali koreng sendiri adalah komponen seperti itu, gerakan nafas yang untuk mendeteksi atau untuk membuat roda itu berhenti ya. Oke, yang selanjutnya itu ada tipe cakram. Tipe cakram sendiri itu hampir sama seperti tipe apa pengereman dari protokol lain ya, yaitu ada yang single pistol. Itu merupakan yang memiliki satu buah pistol untuk pergerakan dua kapal selam sekaligus. Yang kedua adalah multi pistol yang merupakan kaliber yang memiliki dua kapal untuk pergerakan kaliber rem. Semakin banyak piston yang tidak semakin disuruhkan dicekkan, jadi itu lebih baik ya. Oke, selanjutnya yang terakhir ini ada beberapa teknik dan aliran budaya, misalkan yaitu ada banyak yang fix counter. Jadi untuk fix counter ini biasanya memiliki dua atau lebih pistol untuk terletak di samping kanan dan kiri kanvas. Jadi itu pistol bisa berbeda ya. Kedua adalah plating kaliber. Tipe ini biasanya hanya memiliki satu pistol yang terletak di dalam, namun posisi kaliber ini bisa digerakkan di kanan atau di kiri ya. Sehingga ketika rem di depan gerakan akan mendorong kaliber untuk pelajaran sehingga kita sehingga nafas tersebut bisa menjepit nafas dengan baik. Oke. Jadi hanya ini saja materi yang disampaikan. Mungkin dari teman-teman ada yang memiliki pertanyaan. Kita tutup. Oke, jika tidak ada, mungkin minggu depan kita akan satu kali lagi teori ya. Jadi nanti kita akan praktek dari apa yang sudah kita bahas selama pertemuan beberapa pertemuan ini. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bertanya. Oke, perhatikan ya. Sebenarnya berjalan kalau menggunakan media seperti ini terbaca kan? Terbaca ya. Kalau ini dibesarkan, tema ini dibesarkan. Pakai Zoom. Jadi kata-kata itu misalnya ini sempat buat PPT buat apa yang penting bisa terbaca sampai belakang